Pak Direktur Operasional. Izin pimpinan, Saya juga boleh, nggak apa-apa sih. Jangan nanti Pak, Boleh, uang yang diakumulasi ini kan yang Okay. diinvestasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati PLT Direktur Utama PT Taspen Persero beserta jajarannya, hadirin yang hadir di dalam rapat Komisi 6 DPR RI. Menyambung dari beberapa teman terdahulu, tapi sebelumnya izin pimpinan, saya minta dipaparkan skema tadi terkait beberapa jaminan kecelakaan kerja, program tabungan hari tua, program pensiun, program jaminan kematian, cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja, itu presentasenya seberapa Pak? Izin boleh pimpinan? Pak Dirut, bisa dijawab? Boleh Pak, boleh. Supaya jelas ini, karena ini bergerak di asuransi tapi sebetulnya bukan mencari nasabah seperti Pak Hendrik katakan tadi. Pesertanya udah ada gitu, jadi seperti kantong semar lah. Ya kan, orang mau nggak mau semua PNS itu harus dipotong gajinya langsung dari rekeningnya. Untuk detailnya, Bu Rike, mohon izin nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Direktur Operasional. Izin pimpinan, Saya juga boleh, nggak apa-apa sih. jangan nanti Pak, Boleh. uang yang diakumulasi ini kan yang diinvestasikan. Slide-nya ada nggak? Oke, sebutin ya. Jadi untuk THT itu rinciannya adalah 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan istri, suami dan anak. Ya, kemudian untuk JKK, ya, itu dari pekerja. JKK 0,24%. 0,24% dari dari gaji pokok. tunjangan dan anak. No, gaji pokok. Gaji pokok dari pekerja atau ada cost Dari sharing? pekerja. Dari pemberi kerja, sorry. Dari pemberi kerja. Pemerintah berarti ya? Ya. Terus JKM 0,72. JKM 0,72 dari gaji pokok, ini juga dari pemberi kerja. Oke, terus ada lagi? THT 3,25% dari pekerja. Ini pensiunnya. Ini pemberi kerja. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan tabungan hari tua, pensiun. Nah, pensiunnya 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan. Dari pekerja berarti? Ya. Nggak ada dari pemberi kerja? Enggak. Oke. Terima kasih pimpinan, saya lanjutkan. Jadi ini perlu clear juga ke publik bahwa yang dikelola oleh dana Taspen sebetulnya bukan seperti bisnis asuransi pada umumnya begitu ya. Tapi ini adalah uang dana amanah kalau kita sebut di dalam skema jaminan sosial, dana amanah cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja begitu. Dan yang ditanggung oleh pemberi kerjanya yaitu pemerintah tadi 0,24% untuk JKK dan 0,72% untuk jaminan kematian. 4 tambah 2 6, 2 tambah 7 9, berarti 0,96% saja yang dari pemberi kerja. Betul kan Pak? Sisanya 3,25% plus 4,75%, 25 tambah 10, 8%.
8% itu adalah dari gaji pekerja, baik itu PNS begitu, lalu apalagi Bapak? Pejabat negara, anggota DPR dan DPRD ya. Jadi ini adalah uang potongan gaji mereka yang bekerja pada negara. Uang ini lalu diinvestasikan. Nah, koreksi kalau saya salah, saya ingin menanyakan visi dan misi dari Taspen ini apakah masih sama atau sudah berubah. Visi, menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Masih? Alhamdulillah masih. Kemudian misinya memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan SDM yang amanah, kompeten, saya ulangi, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita kembali ke visi. Pimpinan dan anggota izin, ini adalah perusahaan asuransi sosial, bukan asuransi komersial. Betul ya Bapak ya? Asuransi sosial. Artinya sistemnya saja yang untuk seperti komersial, tetapi prinsip di dalamnya adalah asuransi sosial. Kenapa demikian? Karena dana yang dikelola adalah dana amanah. Dana dari para pekerja. Bukan seperti asuransi komersial, asuransi swasta yang dia memang orang yang ingin mengasuransikan di luar potongan upahnya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kebetulan PLT Dirut Taspen ini adalah sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero, Dirut PT BRI Dana Reksa Investment Management, bukan? Tapi yang jelas Direktur Investasi PT Taspen. Maaf ya, yang dua berarti bukan. Jadi Direktur Investasi PT Taspen. Kebenaran Pak. Nah, dana-dana yang diakumulasikan tadi Bapak, saya kira di sini berarti ada 108,69 triliun yang untuk THT, tabungan hari tua, yang potongan 3,25% ya, betul ya. Kemudian yang iuran pensiun juga itu dana dari potongan pekerja 4,75%. Saya langsung saja ingin menyampaikan sama sebetulnya seperti rekan-rekan yang lain. Ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan begitu, betul ya Pak ya? Investasi fiktif 1 triliun. Berarti kalau saya boleh katakan dengan tadi kenapa saya minta dijelaskan ini uang siapa, pekerjakah atau mereka yang seperti di asuransi komersial, ternyata uang ini adalah uangnya para pekerja yang bekerja pada negara dari atas sampai bawah Pak ya. Jadi jangan dibayangin hanya pejabat negara di level atas. Totalnya berapa sekarang? 3, berapa juta Pak? Total 7,6 juta 11.277 dari atas sampai bawah. Potongan gaji orang yang bekerja, saya ulangi lagi Pak ya. Potongan gaji orang yang bekerja sampai level bawah. Jangan ngebayangin yang jabatan-jabatannya menengah ke atas yang gajinya gede. Bayangkan Bapak supaya punya imajinasi yang sama nih. Karena saya yang ngotot minta penjadwalan Taspen. Bayangkan uang ini adalah uang yang mereka yang bekerja tuh, yang pelayan kesehatan, ya, ada yang penyuluh, ada yang guru, Bapak, di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan. Ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara benar, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan, dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen. Jelaskan kepada kami bagaimana skema
dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. Bapak ini jangan kayak nggak ngerti ya soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti. Bukan yang tadi, misalnya ini dari potongan upas, memang tidak tahu. Harusnya tahu, supaya kita feel-nya tuh sama. Oh, ini duit orang yang kerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, total 7,6 juta tadi. Bagaimana fungsi manajemen resikonya? Jadi yang pertama, bagaimana proses persetujuan investasi di Taspen? Di mana posisi komite investasi Taspen? Bagaimana prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota? Apa ada komite investasi Taspen? Ada kan? Bagaimana mekanisme seseorang bisa ditetapkan sebagai komite investasi Taspen? Lalu bagaimana skemanya, dan Anda juga sekarang masih merangkap sebagai direktur investasi Taspen. Keputusan itu kan pasti tahu dong. Kalau nggak tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini? Tahu kan? Bagaimana prosedur mekanisme SOP investasi itu? Lalu karena ini sudah jadi pemberitaan, saudara-saudara, jadi uang potongan gaji tadi terindikasi kuat ada investasi fiktif sekitar kurang lebih 1 triliun, betul ya? Meskipun sekretaris perusahaan pada 3 September 2023 corporate secretary Mardiani Pasaribu masih sudah enggak, udah pensiun. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi kemudian ada indikasi investasi fiktif 1 triliun. Nah, kan orang investasi nih direkturnya. Apa sih yang dimaksud investasi fiktif? Tolong dong jelasin Pak, paling tidak kepada kami di sini begitu. Nah, dari penelusuran berita yang sudah dilansir oleh media-media yang kredibel, saya kira rekanan Taspen dalam investasi fiktif ini adalah PT Insight Investment Management. Bagaimana prosedur Anda bisa memutuskan menyetujui sebagai direktur investasi? Apakah tidak melalui persetujuan direktur investasi atau tanpa sepengetahuan direktur investasi ke PT Insight Investment Management, dan PT Insight Investment Management ini kemana investasinya? Tadi kan Pak Hendrik sudah menyinggung tuh, ada investasinya, ini juga nanti mohon tertulis Bapak ya, mohon tertulis. Investasinya ini SBN, reksadana, obligasi korporasinya ini apa? Apa obligasi korporasi ya Pak Hendrik ya? Pak Hendrik, jangan seperti makro begini dong, kita juga harus tahu depositonya di mana, sahamnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, apakah PT Insight Investment Management termasuk di dalam struktur investasi yang Bapak jelaskan tadi? Tapi kemana jelasnya begitu? Nah, bagaimana yang terakhir adalah bagaimana dengan mitigasi Taspen agar tidak terjadi hal serupa ke depan. Kebetulan Anda merangkap jabatan PLT Dirut dan masih menjabat sebagai direktur investasi. Persoalan asuransi sosial, investasinya juga sesuai dengan tadi misinya, kepemimpinan yang amanah, itu yang paling penting menurut saya. Kita memperjuangkan agar ini dana amanah Pak, kalau kami dalam jaminan sosial, karena ini dalam asuransi sosial bukan komersial, sebenarnya ini dana amanah. Bagaimana mekanisme keputusan investasi itu? Yang terakhir, hasil pemupukan atau investasi itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan nanti dalam perhitungan THT masuk, termasuk pensiun? Apakah kami semua termasuk yang ada di ruangan ini, termasuk teman-teman sekretariat yang PNS yang dipotong tadi total 8% itu yang saudara putuskan investasi, apakah ada akumulasi nanti ketika kami pensiun? Atau kami hanya mendapatkan seperti akumulasi dari nilai dari angka uang yang sekarang, tapi nilai pemupukannya itu diserahkan atau tidak kepada peserta yang notabene adalah
dari potongan gaji ini. Saya tidak tahu apakah kalau di Taspen mungkin sudah bukan PNS ya. Tetapi kalau asuransi itu kan, kalau kita asuransi komersial, kan sistemnya nih asuransi komersial, hasil pemupukan itu nasabah dapat dong Pak, bener nggak? Nah kalau di Taspen, nasabah dapat nggak? Jangan sampai nanti mereka terutama yang di garda terdepan pelayanan publik, kerja dipotong total 8%, ternyata nilainya itu tidak mengikuti hasil investasi dan tidak ada maknanya untuk pensiun dia 20 tahun ke depan misalnya. Nah ini juga perlu kami tanyakan, mohon dijawab. Demikian pimpinan, terima kasih. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.